Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi peserta didik sekalian, siswa jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, kelas 11 DPB. Pada pembelajaran kita pagi hari ini masih di suasana pandemi COVID-19, sehingga pada pagi hari ini tetap kita melaksanakan pembelajaran melalui online atau pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan materi kita di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, kompetensi dasar menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Tepatnya pada materi yang akan saya jelaskan sebentar adalah terkait dasar-dasar keselamatan konstruksi. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita. Terkait dasar-dasar konstruksi ini terkait dengan pencegahan kecelakaan di bidang konstruksi ini, nantinya akan kita pelajari terkait dengan latar belakang, kemudian apa saja yang menjadi sasaran keselamatan konstruksi, kemudian konsep keselamatan konstruksi, kemudian tujuan, lambang, dan pendekatan ketiga, kemudian pengertian bahaya dan risiko. Di sini nanti akan kita jelaskan apa itu bahaya dan jenis-jenis bahaya, apa itu risiko dan tingkat risiko, dan seterusnya. Termasuk juga kita akan jelaskan terkait dengan alat pelindung kerja atau APK dan alat pelindung diri atau APD. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah memahami keselamatan konstruksi secara umum. Yang kedua, memahami bahaya dan risiko kecelakaan konstruksi. Yang ketiga, memahami penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi dan koordinasi. Yang kelima, terkait dengan elemen dan strategi keselamatan konstruksi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang keselamatan konstruksi ini yang pertama adalah accident free, yakni adanya keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Jadi pada pekerjaan konstruksi itu yang paling diperhatikan terutama selain berjalan lancarnya pembangunan dan sebagainya, yang paling sering kita harus perhatikan adalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Jadi supaya terhindar dari yang namanya kecelakaan, sehingga semuanya selamat, tidak mengalami kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada business interruption atau keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan dia. Tentunya yang kedua setelah menyelamatkan nyawa manusia adalah bagaimana supaya tidak adanya materi yang ada, artinya kerugian materi akibat kecelakaan. Misalnya adanya peralatan yang rusak atau kemudian alat-alat yang rusak, ya, dan sebagainya. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah compliance with law atau memenuhi ketentuan hukum. Jadi memang dalam setiap pekerjaan konstruksi bangunan diperlukan adanya K3 ya, sehingga kemudian proyek pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Juga harus ada terkait dengan ketiganya, yakni keselamatan kerja dari para pekerjanya. Jadi ini harus memenuhi ketentuan hukum. Kemudian yang keempat, customer satisfaction atau desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Kemudian sasaran keselamatan konstruksi yang pertama, menjamin terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam perencanaan
perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang kedua, melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi, baik itu formal maupun informal. Yang ketiga, menjamin setiap material dan alat konstruksi digunakan dengan selamat, sehat, efisien, efektif. Yang keempat, menjamin proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menjamin produk konstruksi dapat digunakan, dirawat, dan dibongkar dengan selamat dan efisien. Yang ketiga, konsep keselamatan konstruksi. Jadi bagaimana konsep keselamatan konstruksi? Kita bisa melihat dari bagan yang ada namanya sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi ada standar keamanan, standar keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Yang mana dari standar keamanan ini, standar keselamatan ini menjamin yang pertama keselamatan keteknikan konstruksi, yang kedua menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan, dan yang keempat menjamin keselamatan dan kenyamanan publik. Ini ada 4 yang harus dijamin dalam sistem manajemen konstruksi. Apa saja objek yang diselamatkan? Yang pertama ada bangunan, konstruksi, peralatan dan material. Kemudian kedua berkaitan dengan tenaga kerja konstruksi, juga tamu atau vendor atau subkontraktor. Yang ketiga lingkungan kerja atau lingkungan terdampak. Dan yang keempat, objek yang diselamatkan adalah masyarakat sekitar proyek. Kemudian pencegahan terhadap yang pertama itu kalau berkaitan dengan teknik konstruksi itu adalah kecelakaan teknis konstruksi. Jadi kemudian mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Makanya di sini nanti dalam pekerjaan proyek itu ya harus dilengkapi dengan ini alat pelindung diri ya, sehingga kemudian para pekerja itu terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakannya. Kemudian pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, kecelakaan atau gangguan keamanan masyarakat. Adapun alat pencegahannya ya ada sistem ASAR identification, ada risk assessment, ada opportunity atau ada metode kerja atau prosedur kerja yang harus dilaksanakan oleh para pekerja, ada rencana pelaksanaan pekerjaan atau metode statement, dan ada job safety analysis atau JSA. Ini konsep keselamatan kerja. Ini dilakukan oleh manajemen yang dilaksanakan atau diterapkan dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi pada setiap siklus konstruksi. Kita lihat saja. Ini ada tujuan dan lambang pendekatan ketiga. Jadi ini lambang ketiga ya. Jadi yang pertama itu ada proses produksi lancar, yang kedua ada produktivitas meningkat, yang ketiga kesejahteraan meningkat. Nah, ini 3 hal yang kemudian atau 3 outcome yang diharapkan dengan adanya K3 di setiap pelaksanaan konstruksi. Ini ada tujuan, lambang, dan pendekatan ketiga. Ini lambang ketiga yang di sebelah kiri ini. Jadi dia bentuk lambangnya berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Di sini memiliki arti ya, bisa kita lihat makna tanda palang misalnya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi itu bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang selanjutnya warna putih, bersih dan suci. Kemudian arti makna warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. Dan arti makna 11 gigi roda 11 yakni berkaitan dengan bab ke-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 atau keselamatan kerja. Ini kita lewati saja. Kita langsung masuk di poin yang kelima, pengertian bahaya dan risiko. Jadi ada definisi insiden, near miss dan kecelakaan, ada
unsafe condition atau unsafe action incident. Ada teori yang ketiga, teori sebab akibat kecelakaan. Yang pertama, pengertian bahaya dan risiko. Jadi definisi bahaya dan jenis-jenis bahaya. Jadi kita bisa lihat definisi bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya. Kemudian yang kedua, bahaya adalah segala sesuatu yang berupa sumber, kondisi atau tindakan tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Di sini kita bisa melihat kerugiannya bisa berupa cedera, ya, baik itu luka berat, cacat, luka ringan. Kemudian ada namanya kerusakan harta benda, ya, baik itu alat, material, mesin dan sebagainya. Jadi kalau sumber misalnya orang, material, benda, alat, lokasi, metode kerja, kemudian kondisinya, ini berkaitan dengan lantai yang licin, jalan yang berlubang, kabel listrik yang terkelupas, tipian lantai tanpa railing. Jadi ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan bahaya. Kemudian ada tindakan misalnya mengemudi terlalu cepat, naik tanpa tangga, bekerja tanpa APD, bekerja tanpa kompetensi dan sebagainya. Inilah pengertian daripada bahaya dan risiko-risikonya. Kemudian selanjutnya ada sumber bahaya konstruksi. Jadi sumber bahaya konstruksi itu ada 5 poin ya. Yang pertama, sumber bahaya konstruksi adalah orang atau tenaga kerja. Jadi kelalaian orang atau tenaga kerja dalam melaksanakan prosedur pekerjaan, misalnya menggunakan alat yang tidak sesuai prosedur, kemudian menggunakan alat yang sebelumnya belum dicek terlebih dahulu apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi ini berkaitan dengan orang atau tenaga kerja. Kemudian sumber bahaya berikutnya adalah alat. Nah, ini alat, makanya sebelum digunakan alat itu harus dicek dulu apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi makanya setiap selesai penggunaan alatnya dilaporkan bagaimana kondisi alat tersebut. Kemudian yang ketiga, sumber bahaya adalah material. Yang keempat adalah lokasi. Yang kelima, sumber bahaya konstruksi adalah metode kerja. Mungkin untuk pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini di hari Selasa 27 Juli tahun 2021 cukup sekian. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta didik sekalian, dapat ditanyakan baik itu lewat aplikasi WA atau kemudian lewat di komen pada aplikasi Zoom atau aplikasi YouTube, di mana video ini akan kami tampilkan. Bisa juga tadi dikirim lewat WA ya, apanya lagi pertanyaannya, sehingga kemudian tidak ada lagi yang kurang atau tidak dimengerti berkaitan dengan pertemuan pertama kita ini atau pertemuan kedua kita ini berkaitan dengan dasar-dasar keselamatan konstruksi. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.